Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak sekali memberikan kita nikmat. Salah satu di antaranya yaitu adalah nikmat sehat. Sehingga pada tahun ini kita masih berkesempatan untuk bertemu dan menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan kebaikan dengan penuh ketaatan, yang mana dengan amalan-amalan kebaikan itu nanti akan mendatangkan pahala, dan dengan pahala itu nanti akan menjadi tiket dan kunci kita untuk menuju ke surganya. Namun perlu diketahui bahwa amalan dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan itu bisa saja rusak, bisa saja hilang dikarenakan oleh suatu hal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 30. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah engkau merusakkan amalan-amalan kebaikanmu. Nah, dari ayat tersebut secara jelas memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kita jangan sampai merusak amalan-amalan baik yang telah kita lakukan. Coba bayangkan betapa ruginya seseorang yang ketika di dunia ini sudah banyak sekali mengerjakan kebaikan-kebaikan yang disangkanya kebaikan itu nanti akan mendatangkan pahala yang sangat banyak, namun ternyata ketika di akhirat, ketika ditimbang amalan-amalan baik yang telah dia kerjakan selama di dunia tersebut sudah rusak, pahala-pahala yang didapatkan ternyata sudah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ibarat seseorang menimba air di sumur, ternyata ember yang digunakan untuk menimba tersebut ternyata bocor dan berlubang. Ya, sia-sia. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, lantas apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan rusak dan hilangnya pahala dari amalan kebaikan yang telah kita lakukan? Yang pertama, ada ujub. Ujub artinya membanggakan diri sendiri dan senantiasa menganggap dirinya sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Nah, ujub ini termasuk salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, karena jika dibiarkan melekat pada diri seseorang dan sudah menjadi kebiasaan, itu nanti akan berdampak pada sebuah kesombongan. Misalnya saja ada seseorang yang dia itu sering beribadah, rajin sholat, rajin bersedekah, kemudian dia itu penghafal Al-Quran. Nah, saking dia itu bangganya terhadap diri sendiri, sampai-sampai dia itu meremehkan orang lain. Halah, kamu itu bisa apa? Aku loh sering beribadah, aku udah rajin sholat 5 waktu, aku loh udah hafal Al-Quran. Nah, itu tidak boleh, karena itu berpotensi menghilangkan kebaikan yang telah kita lakukan. Sering beribadah itu baik, sering mengaji itu baik, tapi jika diliputi dengan ujub, maka akan sia-sia kebaikan yang telah dilakukan. Kemudian penyebab yang kedua adalah sifat riya. Nah, kalau sifat riya ini adalah lawannya ikhlas, musuhnya ikhlas. Kalau ikhlas adalah kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kalau riya itu kita sering menyebut-nyebut atau menunjukkan kebaikan yang telah dilakukan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya saja ketika di masjid ada seseorang yang ingin berinfak di kotak amal.
Dia sengaja mengeluarkan uang 100 ribuan, kemudian setelah dikeluarkan dia memastikan dulu orang-orang sekitarnya itu melihat uang yang dipegangnya sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut memujinya. Wah, dia berinfak banyak sekali. Wah, 100 ribu, wah keren, wah hebat. Itu tidak boleh. Berinfak itu baik, amalan baik. Tapi kalau niatnya hanya ingin mendapat pujian, nah itu akan sia-sia. Pahala yang akan didapat akan hilang. Seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini termasuk syirik kecil, jadi kita harus menghindarinya. Sebagai contoh, ketika seseorang berkumpul dengan teman, dengan keluarga maupun dengan masyarakat, nah kemudian dia ditegur, loh kamu nggak puasa, kamu tidak sholat. Setelah mendapat teguran itu, kemudian seseorang itu bergegas segera mengambil wudhu, kemudian sholat atau besoknya dia akan berpuasa, hanya karena dia tidak ingin mendapat cap negatif dari orang lain, tidak ingin mendapat teguran dari orang lain. Kemudian ketika dalam kesendirian, dia itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, padahal Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Dia tidak takut, dia hanya takutnya kepada manusia. Nah, sekiranya itu 3 penyebab yang dapat merusakkan amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian sebagai penutup dari kultum ini, mari kita tegaskan pada diri kita sendiri bahwa setelah kita melakukan sebuah kebaikan, lebih baik kita tidak usah mengingatnya, atau dengan kata lain kita melupakannya, dan yakini seyakin-yakinnya bahwa kebaikan yang telah kita lakukan itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasannya lebih dahsyat dari apa yang didapat dari manusia. Seperti yang sudah tersurat dalam Quran surah Al-Jaljal ayat 7, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, maka kelak ia akan mendapatkan balasannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.